Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang baik ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan coba diskusi dengan kalian tentunya ya, bagaimana membangun sebuah sistem. Ya, jadi sistem itu ternyata nggak ujuk-ujuk ada gitu, harus dibangun ya. Nah, kita mulai aja ya. Awalnya sih kita akan berpikir ya, terkadang kita berpikir bahwa hidup kita harus lebih baik, tapi kita nggak tahu dari mana mulainya. Saya punya sebuah tip yang sederhana. Yang pertama adalah, bisa nggak kita pisahkan antara gejala masalah dengan masalah itu sendiri? Biasanya orang mengatasi problem, tapi yang disembuhkan gejalanya, bukan problemnya. Bisa sembuh nggak? Ya pasti nggak. Cepat atau lambat, masalah itu atau problem itu akan muncul lagi. Contohnya adalah seperti mengalami ban yang bocor, bukannya ditambal, malah terus saja dipompa. Ya akan bocor terus. Demikian juga sebuah sistem ya, bila dirasakan sebuah sistem itu sudah tidak mumpuni lagi, alih-alih mencari penyakitnya, malah fokus pada gejalanya saja. Akhirnya, banyak biaya yang dikeluarkan tetapi tidak pernah selesai masalahnya itu. Saya akan mulai dari yang pertama tadi ya, jadi identifikasi masalahnya. Iya tahu, caranya nggak mudah ya mengatasi masalah itu, tapi kan perlu dilatih. Gimana sih caranya? Mikir dong, seperti sebuah sistem. Di sistem itu ada input, proses, dan output. Yang kita alami itu outputnya. Jadi mundurlah sedikit. Kenapa hasilnya seperti ini? Salahnya di mana? Di prosesnya atau di inputnya? Pasti ada kok, kita bisa cari kok. Kamu tahu nggak bahwa orang yang dapat mengidentifikasi problem dengan cepat dan menyembuhkannya, dia adalah orang yang lebih cepat bangkit walau terpuruk seperti apapun. Langkah selanjutnya, setelah kita mengenali problem tadi, kita pasti punya solusi atau kita punya beberapa pilihan untuk solusi masalah tersebut. Kalau iya punya, coba deh kita untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif tersebut. Tapi kalau kita nggak punya alternatif, ya carilah. Masa sih nggak bisa? Setelah kita cari dan kita pikirkan baik buruknya, kita pilih satu dari alternatif-alternatif tadi. Tapi perlu diingat, sesuaikan dengan kondisi kamu. Seringkali solusi yang terbaik buat kamu bukanlah diambil dari pilihan yang paling sempurna. Tetap kita harus berpegang pada apakah ini cocok buat kita atau tidak. Langkah selanjutnya setelah dipilih, kita buat rencana. Kita harus jalanin. Kamu harus sadari bahwa apapun baik buruknya yang akan kamu alami dari rencana tadi, kamu sudah memilih. Tahap terakhir dari tips ini adalah jalankan rencana tersebut. Kalau kamu belum berani, berarti kamu masih belum siap. Berarti kamu masih belum bisa mengatasi problem yang muncul dari awal. Artinya apa? Mulailah kembali dari awal. Tanya lagi, apakah benar masalah ini yang mengganggu? Oke semua, kalian tidak perlu baper ya, karena saya bicara masalah sistem yang harus dibangun. Dan pendekatan ini namanya adalah pendekatan system approach. Tuh bisa dilihat di slide yang saya kirimkan.